Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya terus membagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Tapi sebelumnya, mari pemirsa Klavos, kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu lagi. Kami rindu hidup kami diisi terus lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hanya firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, juga memberikan kami pengetahuan dan pengertian untuk kami dapat melihat masa depan kami. Inilah kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami terus dapat mengenal Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, hari ini bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Ayub pada pasalnya yang ke-37, ayat pertama sampai ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskan ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada kita sebagai manusia, kita tidak dapat menyelami apa yang Allah lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya, saudara ketika tidak memiliki kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara, maka tandanya engkau tidak memiliki pengenalan yang baik tentang siapa itu Tuhan. Dan kalau kita tidak punya pengenalan yang baik akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami atau kita tidak akan pernah mengetahui dan juga menerima kemuliaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Hanya orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka ia dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Belajar lewat firman Tuhan hari ini di dalam kitab Ayub. Ketika Ayub mengalami masalah di dalam hidupnya, dikatakan ada 3 teman Ayub yang datang kepada Ayub memberikan kekuatan kepada Ayub. Tetapi di dalam perkataan-perkataan mereka bukan memberikan kekuatan kepada Ayub, malah sebaliknya perkataan-perkataan mereka itu membuat hidupnya Ayub semakin merasa ada di dalam kesulitan. Tetapi kita bersyukur ketika firman Tuhan berkata ada satu sahabatnya Ayub lagi yang bernama Elihu. Dia datang, dia menyampaikan akan kemuliaan Tuhan bagi kehidupan Ayub. Dan apa yang saudara lihat dari bagian bacaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melihat bahwa Elihu dia datang kepada Ayub. Dia bukan saja berbicara begitu saja, tetapi dia sementara menyatakan kemuliaan Tuhan bagi kehidupan Ayub. Kalau saudara baca lewat pasal yang ke-32 sampai pasal yang ke-37, situ merupakan perkataan-perkataan Elihu yang sangat menguatkan Ayub. Rupa-rupanya Elihu ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Rupa-rupanya Elihu ini mengenal Tuhan itu dengan baik yang benar. Maka dia menjadi sahabat yang dapat datang kepada Elihu memberikan kekuatan dan juga membawa Ayub untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia. Kalau kita baca lewat bagian bacaan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 37 ini, Elihu datang menyatakan tentang kemuliaan Allah di dalam alam semesta. Jadi kalau Elihu bisa berbicara tentang kemuliaan Allah, berarti Elihu ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan akan hanya membuka kehidupannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, maka saudara tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalau engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, bagaimana engkau bisa menguatkan sesamamu? Saya ingin katakan kepada saudara, hanya orang kuat yang bisa menolong orang lemah. Orang lemah tidak bisa menolong orang lemah. Ini bukan berbicara soal saudara punya uang banyak dan saudara menolong orang, tidak. Tetapi bagaimana engkau memberikan kekuatan kepada seseorang untuk dia sendiri bisa bangkit berdiri dari masalah dan persoalannya. Dan kekuatan itu hanyalah ketika ia mendapat kekuatan di dalam rohnya. Nah, inilah yang diberikan Elihu kepada Ayub. Dan firman Tuhan mencatat bahwa ketika Ayub hidup terus mendengarkan apa kata
sahabatnya yang baik ini dan dia tetap melihat Tuhan, maka dikatakan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang pernah hilang dari hidupnya Ayub. Nah, saya ingin mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar untuk kita punya kerinduan untuk mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena hanya dengan pengenalan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan membuat saudara dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan itu real dalam hidup kita. Saudara tidak bisa berbicara tentang Tuhan kalau engkau sendiri tidak punya kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan harus bekerja hebat dalam hidup saudara. Saudara harus merasakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan. Saudara harus bisa melihat, berdiri di atas karya-karya Tuhan itulah. Nah, disitulah yang membuat saudara dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Ulangan 29 ayat 29 berkata, segala sesuatu yang masih rahasia itu menjadi milik Allah. Tapi kalau itu terbuka atau itu tersingkap, maka itu akan menjadi milik kita dan anak-anak kita. Saya ingin katakan kepada saudara, itu berarti bahwa kalau Allah belum menyatakan kemuliaannya bagi kita, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menyatakan kemuliaan itu melalui hidup kita. Tetapi kalau dia sudah menyatakan kemuliaannya itu bagi hidup saudara dan saya, apa yang rahasia itu, yaitu kemuliaannya, itulah yang membuat kita diberkati menjadi berkat dan juga keturunan kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, saya sangat rindu setiap kita yang sering mendengarkan firman Tuhan, pastikan kita mau mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jangan saudara hanya mendengarkan firman, saudara hanya berkata, aduh firman ini sangat menguatkan saya, aduh firman ini sangat menyenangkan hati saya. Saya katakan kepada saudara, firman tidak sekedar menguatkan saudara dan juga tidak sekedar membuat hati saudara senang, tapi apa yang membuat engkau terus kuat bertumbuh di dalam Tuhan kalau engkau melihat kemuliaan Tuhan. Elihu bisa berbicara kepada Ayub yang punya masalah karena dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya dia bisa menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan itu lewat seluruh alam ciptaan Tuhan ini. Nah, saya rindu pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pastikan firman itu adalah hidup kita. Pastikan firman yang kita dengar itulah kehidupan nyata kita setiap hari. Dan itu akan terjadi kalau kita punya kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya ketika engkau membangun hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau akan bukan saja melihat kemuliaan Tuhan, tapi engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau kemuliaan Tuhan itu kita alami dalam hidup kita, maka kita akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita akan mampu untuk merepresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, baik perkataan kita, apa yang kita pikirkan, bahkan perbuatan nyata kita. Yang ketiga, saudara dan saya, kita akan mampu menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini karena kita melihat kemuliaan Tuhan itu. Dan yang keempat, kita dapat mengalahkan kuasa iblis yang ada di dalam seluruh kehidupan manusia, di mana iblis itu masih bermanifestasi lewat domain-domain manusia di mana manusia bekerja, dan kita akan mampu untuk mengalahkan semuanya itu. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, saya percaya firman ini akan menjadi berkat terus bagi saudara. Buka hatimu, terus mendengarkan firman, ambil firman itu menjadi hidupmu. Itulah yang membuat engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan dan engkau bisa menceritakan kemuliaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat di dalam seluruh kehidupanmu. Sekalipun hidupmu itu masih penuh banyak tantangan, banyak persoalan, banyak situasi-situasi yang sulit, tapi kalau engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan, maka semua itu tidak akan pernah membuat sukacita hilang dari hidupmu, tidak akan pernah membuat damai sejahtera hilang daripadamu. Dan itulah yang akan membuat hidupmu akan terus berkemenangan setiap saat. Hari-hari ini saudara harus bisa melihat kemuliaan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat
bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu ingin seperti Elihu melihat kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi kami Bapa. Kami rindu Engkau terus membuka hati kami untuk kami rindu membangun hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kami ingin mengalami kemuliaan-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong kami agar kami diberi hati untuk mau terus bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami diberikan hati untuk terus mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga kami akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa Klavos. Tuhan, tolonglah mereka yang punya kerinduan untuk terus mau mengalami firman Tuhan. Biarlah apa yang mereka dengar, apa yang mereka rindukan, itulah yang akan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati setiap mereka yang selalu memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.